Oke. Oke, dari saya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Sudah siap belajarnya? Oke, sore ini kita lanjut ya. Tanpa berpanjang-panjang, langsung aja kita masuk ke materi ya. Kemarin sudah Kak Akib info, pekan ini kita bahas tentang matriks ya. Udah di-share juga sama Kak Faisal soal-soal yang bisa dikerjakan ya. Oke, sebentar. Oke, kalau gitu kita masuk aja. Soalnya ya. Oke, sebentar. Matriks. Ya, materi yang kita bahas. Hari ini ada matriks. Oke, matriks. Jadi materi matriks ini termasuk yang paling mudah ya. Jadi dari kemarin yang sudah kita bahas turunan integral ya, mungkin sedikit susah. Kalau matriks ini sebenarnya termasuk mudah karena ini termasuk materi MTK wajib ya. Jadi semuanya harus ngambil yang saintek maupun sosum, yaitu tentang operasi matriks. Matriks ya. Nah, matriks di sini nanti yang kita bahas pertama jelas ya operasi matriks jumlah kali, terus ada inverse, transpose dan seterusnya. Sama nanti determinan maupun sifat-sifat dari determinan. Oke, kita langsung mulai saja. Pertama dari operasi matriks ya. Nah, operasi matriks di sini misalkan kita punya dua buah matriks ya, yang ukurannya sama. Matriks persegi yang ukurannya sama. Misalkan 2 kali 2 aja ya, karena nanti yang sering keluar memang paling 2 kali 2, paling gede 3 kali 3 ya. Misalkan kita punya matriks A, entry-entry-nya atau elemen-elemennya A, B, C, D ya. Sama ada matriks B. Nah, itu misalkan entry-entry-nya E, F, G, H. E, F, G, H. Nah, yang pertama ada penjumlahan matriks. Nah, kalau penjumlahan ya tinggal jumlah ya. Jadi elemen-elemen yang seletak tinggal kita jumlahkan. A plus B-nya berarti jadi A kan dia seletak dengan E ya. Sama-sama di pojok kiri atas. B dengan F, C dengan G, D dengan H ya. Berarti hasilnya A plus E, di sini B plus F, terus C plus G, dan D plus H. Nah, inilah penjumlahannya. Nah, kalau penjumlahannya udah, sekarang perkalian. Nah, perkalian itu ada dua ya. Perkalian dengan konstanta sama perkalian matriks dengan matriks. Nah, kita mulai dari yang mudah dulu, perkalian dengan konstanta atau skalar. Perkalian dengan skalar. Misalkan kita punya K dikali dengan matriks A ya. Ya udah, berarti setiap elemen yang elemennya kita kalikan dengan K ya. Jadi di sini KA, ini KB ya, ini KC, ini KD. Nah, ini perkalian dengan skalar. Nah, sekarang bagaimana kalau perkalian dua buah matriks? Nah, perkalian matriks. Matriks itu tolak 11 ya, materinya jadi ya.
Mungkin ada yang sedikit lupa ya, ingat-ingat lagi. Oke, kalau perkalian, misalkan A kali B ya. A, B, C, D ini kita kalikan dengan E, F, G, H. Nah, jadi kalau Kak Akib cara ngapalinnya, ini untuk yang depan itu kita ambil barisnya ya. Nah, sekali lagi yang depan kita ambil barisnya, kalau yang belakang kita ambil kolomnya. Nah, ini ke kanan, ini ke bawah. Ya, maka hasil matrika perkaliannya A kali E ditambah B kali G ya. AE ditambah BG. Nah, itu jadi dikali di jumlah ya. Ini ke depan, yang kanan ke bawah. Nah, sekarang untuk yang ke sini berarti A kali F ditambah B kali H ya. Nah, kalau yang bawah jadi C kali E ditambah D kali G. Nah, yang ini E kali F ditambah D kali H. Nah, inilah perkaliannya ya. Yang depan diambil barisnya, yang belakang diambil kolomnya. Lalu transpose. Ya, yang kedua transpose. Kok dua itu yang keempat ya. Keempat itu ada transpose. Transpose itu tinggal dibalik ya. A jadi baris jadi kolom, kolom jadi baris ya. Ini A transpose itu AB itu kan ke samping ya. Kita tulis jadi ke bawah. AB, CD itu ke samping juga jadi bawah CD. Nah, itu. Terus yang kelima ada kesamaan matriks ya. Ada kesamaan matriks. Kesamaan matriks di sini, misalkan kita punya A sama dengan B, maka maknanya ekuivalen dengan setiap elemen-elemen yang seletaknya itu dia sama ya. Berarti di sini A sama dengan B ya. Maka kita dapat A sama dengan E ya. Terus dapat B sama dengan F, terus dapat C sama dengan G, sama D sama dengan H. Nah, setiap elemen seletaknya sama. Oke, seperti itu ada yang clear ya. KEF. Bentar, ada yang keliru. Bagian EFDH. Oh, EFDH. EF. Oh, mana sih? Ini yang perkalian atau penjumlahannya? EF. Oh, ini. Oke, ulang ya yang perkalian ya. Nah, yang perkalian berarti ini A kali E, AE ditambah BG ya. Terus AF ditambah BH, benar. Terus ini C ya, C kali E ditambah D dengan G. Nah, terus C kali F ditambah D kali H. Oke, penulisannya ya. Tulisan C sama E-nya rancu. Oke, makasih koreksinya. Ini C ya. Ada lagi yang mau ditanya? Kak, nomor 4 ulangin. Nah, oke, ulang nomor 4. Nomor 4 itu, oh ya transpose ya. Siapa ini? Strong sih apa ya? Jadi transpose itu tinggal dibalik ya, teman-teman. Misalkan ini A transpose ya. AD itu kan kita menulisnya jadi baris ya. Kita ubah menjadi kolom ya. AD jadi ke bawah ya. Jadi AD-nya jadi ke bawah atau kolom. Terus CD ke samping ya. Jadi ke bawah CD. Nanti kalau B transpose berarti gimana? Nah, kalau misalkan ada ditanya B transpose, ya itu EF itu ke samping ya, jadi dia jadi ke bawah EF. Terus CH kan ke samping juga jadi ke bawah ya, GH. Nah, EF gitu ya. Oke, ada lagi yang mau tanya?
Belum ada? Kalau belum kita lanjut ke soal-soalnya. Oke, karena tadi soalnya udah dibagi, mungkin ada yang sudah mengerjakan soal nomor 1, jawabannya apa? Matriks nomor 1 yang sudah? A, ini B, A kali B sama dengan ini, maka nilai AB yang kecil berapa? Oke, ada lagi? Ada yang bisa ini? Apa jawabannya? C ya? Oke, sip. Isma, Azumara, Naura, Azam. Oke, sip. C ya semuanya. Bagus. Oke, berarti ya, tinggal kita kali aja. Jadi ini penggabungan perkalian dengan kesamaan matriks. Kita kalikan A kali B ya. A1, B2 dikalikan dengan, jadi ini kan AB, B-nya itu A1, 10 ya. Itu harus sama dengan 10 A14 B. Oke. Kita kali ya. Sekali lagi ini tadi ngambilnya baris, yang sininya kolom ya. Berarti ini dikali A kali A kuadrat 1 kali 1, 1. Berarti A kuadrat plus 1 ya. Terus ini A kali 1, A 1 kali 0, 0 ya. Berarti A aja. Terus ini B kali A, berarti AB. B kali A, terus 2 kali 1 ya. Berarti ditambah 2. Oke, ini B kali 1, B 2 kali 0, 0. Ya, ini katanya sama dengan ini. 10A14B. Yang ditanya A dan B-nya ya. Nah, kita pakai yang sendiri dulu ya. Nah, ini kesamaan matriks. Berarti yang pertama sama dengan yang pertama. Oke, dapat A kuadrat plus 1 sama dengan 10 ya. Jadi A kuadrat sama dengan 9, A-nya sama dengan plus minus 3. Oke, terus ada yang selanjutnya ya, nyari B-nya pakai ini. Nah, ini sama dengan ini. AB plus 2 sama dengan 14. Oke, ini harus coba dua-duanya ya. A-nya itu kan ada 3, bisa min 3 gitu ya. Kita coba dulu 3 dulu ya. Kalau 3 nggak ada, baru min 3. Maka A-nya kita kali 3, 3B ditambah 2 sama dengan 12. 3B-nya, 14. Ini berarti 12. Berarti B-nya sama dengan 12 dibagi 3 ya, 4 ya. Nah, berarti tadi kita pakainya 3 ya. Nah, berarti 3 kali 4 ya, 12. Oh, udah ada. Berarti jawabannya yang C aja. Nah, yang negatif nggak perlu dicoba. Oke, ini soalnya di-share di mana? Saya Kak Aki pernah tahu. Udah di-share belum ya sama Faisal? Nggak tahu Kak Faisal udah nge-share belum? Udah Kak Aki share ke Kak Faisal mungkin di mana Google Classroom kali ya? Kak Aki juga kurang tahu. Ada yang tanya nomor 1? Ini UTBK atau SBM 2018. Masih mudah. Oke, masih gampang ya? Aman. Kalau aman, kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini kita mencari hubungan ya. Oke, mungkin ada yang sudah ketemu? Diketahui A ini, B ini, C ini, dan matriks D mempunyai hubungan serupa dengan matriks A dan B. Maka C plus D-nya apa? A ya, Isma. Yang lain, kamu? Matriks D mempunyai hubungan yang sama dengan matriks A, B. Ya, berarti A dan B kita cari dulu hubungannya apa ya? A itu apa? A itu 2135. Ternyata berubah jadi matriks B yang min 5, min 2, 1, 3. Nah, apa polanya? Polanya ternyata 2 dan 5-nya ditukar ya, dikasih negatif, ya kan? 1 sama 3-nya juga ditukar, ya kan? Nah, maka kalau kita punya matriks C, yaitu 3, 2, 1, min 5, nah, maka matriks D-nya tadi hubungannya sama ya. Tadi hubungannya apa? 2 dan 5 ditukar.
Nah, diagonal utamanya ditukar, dikasih negatif ya. Maka ini ditukar jadi 5, ini min 3. Lalu yang ini 1 dan 3-nya ditukar. Berarti ini jadi 2, ini 1 ya. Yang ditanya apa? Yang ditanya C plus D ya. C plus D. Berarti tinggal kita jumlahkan aja C dan D-nya. 3 tambah 5, 8. 2 tambah 1, 3. 1 tambah 2, 3. Min 5 tambah min 3, min 8. Ya, benar jawabannya yang A. Ada pertanyaan nomor 2. Ini masih mudah. UTBK 2019. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Atau udah aman? Aman ya, oke mantap. Oke, cepat aja ya, jadi supaya nanti kita bisa bahas banyak soal ya. Kalau soalnya kan ada 8 ya, kalau kurang nanti Kak Akif cariin lagi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nah, ini ada UTBK 2020 ya. Jadi ternyata setiap dari tahun ke tahun UTBK matriks selalu keluar ya. Diketahui matriks A transpos adalah matriks transpos dari matriks A. Oke. Jika A plus B sama dengan C transpos, maka A plus B. Oke. Apa? Nomor 3 yang sudah ketemu? B. Oke, mantap. LK Isma. Oke. Mantap. Ya. Oke, coba kita coba bener B enggak? Ya udah, gini ya. Teman-teman, kalau di persamaan matriks itu diikutin aja apa yang diminta. Ditulis aja gitu ya. Apa sih yang diminta? A plus B, tulis aja A-nya apa. A-nya itu ada A0, 1 min 2. Ditambah B, B-nya apa? B-nya 1B, 0, 1. Nah, ini kan. Ini A plus B sama dengan C transpos. Nah, transpos tadi dibalik ya, 31 itu ke samping, jadi ke bawah. 31, 2 min 1, juga itu ke bawah. Udah, ini gampang banget ya. Cuma penjumlahan A-nya berapa, B-nya berapa. Kita lihat yang A ya, A-nya berarti ini A, 1, 3 ya. Berarti A plus 1 sama dengan 3, A-nya sama dengan 2. Lalu yang B-nya 0 tambah B sama dengan 2 ya. 0 tambah B sama dengan 2, berarti B-nya sama dengan 2 ya. Oke, maka A plus B-nya 4. Nah, itu B. Oke, mudah sekali. Lanjut, ini aja ya. Sedikit berpikir ya, nomor 4. Oke, nomor 4 yang sudah ketemu jawabannya apa? Ada matriks A, oh D, Isma. Ada matriks A, ada matriks B, A pangkat 2020 ditambah B pangkat 2020 sama dengan apa? Oke, bagus. Sudah ke sebagian besar jawab D ya. Nah, soal seperti ini kita harus melihat polanya dulu. Nah, sekali lagi harus lihat polanya dulu ya. Misalkan di sini kita tadi punya matriks. Kita lihat dulu pola yang matriks A-nya ya. A. A itu 1101, kan? Nah, sekarang A kuadrat. Ingat ya, A kuadrat itu bukan setiap elemennya dikuadratkan ya, tapi artinya A dikalikan dengan A gitu ya. 1011. Maka kalau dikalikan apa ini? Dikalikan tadi 1 1 0 berarti 1 ya. Terus 0 0 0. Ini 1 1 berarti 2. Terus 0 1 ini 1. Nah, ini. Sekarang A pangkat 3. Belum kelihatan nih A pangkat 3, coba A pangkat 3 berarti dari A pangkat 2 dikalikan dengan A ya. Berarti 1 0 2 1. Nah, kita kalikan dengan 1 1 0 1. Maka hasilnya 1 0 1 ya. 0 0 0 2 tambah 1 3. Nah, ini jadi 0 1 ya. Nah,
Udah kelihatan polanya ya ternyata ya. Cuma berubah di pojok kiri bawah ya. Kalau A ya 1, kalau A kuadrat 2, A pangkat 3, 3 ya. Oke, udah dikirim itu ternyata. Sekarang matriks B-nya. Kita lihat pola matriks B. Matriks B itu 1101 ya. Nah, berarti B kuadratnya apa? Ya kita kali ya. 1101 dikalikan 1101. Hasilnya apa? Ya, makasih. Ngalikan lupa. Oke, kalau gitu kita jelaskan ulang ya. Nah, jadi ada yang ngalikan lupa. Jadi gini ya, kalau ngali itu di sini sekali lagi diambil baris, di sini ngambil kolom. Ya. Nah, sekarang di sini pertama kita ambil dulu di sini baris pertama ya, di sini kolom pertama gitu ya. Ini baris pertama, ini kolom pertama. Nah, maka kita kali jadinya 1 dikali 1 ditambah 1 kali 0. Gitu ya. 1 kali 1, 1 kali 0. Nah, terus yang ke sampingnya berarti kita ngambil baris pertama sama ngambil kolom kedua ya. Sekarang ngambilnya ke kolom kedua. Jadi 1 kali 1, 1 dikalikan 1. Dijumlah ya. Nah, tulis dulu. 1 kali 1 ditambah 1 kali 1. Ya. Terus kalau yang bawahnya berarti, nah ini 01 kita kalikan dengan 10 ya. 0 dikalikan 0, 1 dikalikan 0. Nah, 0 dikalikan dengan 1 ditambah 1 kalikan 0 ya. Nah, plus yang sampingnya berarti 0 kali 1 ditambah 1 kali 1. Nah, maka kalau ditulis jadinya ini 1 ya hasilnya. 1, ini 0, ini 2 ya. Ini jadinya 1 ya. Nah, gitu. Nanti kalau B pangkat 3 gimana? Nah, ya dikali lagi ya. 1101 ya. Kita kalikan dengan 1201 ya. Nah, hasilnya 1 kali 1, 1 kali 0 berarti 1, 1 kali 2, 1 kali 1 berarti 2 tambah 1, 3 ya. Nah, ini berarti 0, ini 1. Nah, udah kelihatan polanya ya. Nah, kalau A pangkat 2020 ya, A pangkat 2020, ya berarti 3 di sini kita ganti dengan 2020 ya. Nah, maka 10, 2020 di sininya 1. Ditambah, kalau yang B itu yang pojok kanan ya, yang berubah. Nah, berarti 1, 2020, 0, 1. Nah, kalau dijumlah, jadinya 4040 ya. Terus ini 4040, 4040, 4040. 4040 di sininya 2. Nah, suruh jumlah semua ya, A, B, C, D-nya. Nah, berarti ini kalau kita jumlah semua jadinya 8084 ya. Kok 80 sih? Maaf, ini tambah 0. Sorry. Ininya tambah 0 ya, bukan ditambah dengan 2020. Ini ditambah sama 0, maaf. 1 tambah 1 jadi 2, 0 tambah 2020 jadi 2020, terus 2020 tambah 0 ya, 2020, 1 tambah 2 ya, berarti 4044 ya, 4044. Oke, yang D ya. Benar, sip. Gitu. Ada pertanyaan? Ada
Yang masih bingung, teman-teman, nomor 4? Silahkan, kalau ada yang masih bingung ditanyakan. Jadi harus melihat polanya ya, sekali lagi. Kalau pangkat itu bukan setiap elemennya dipangkatkan ya, tetapi harus dikalikan seberapa kali. Nah, dalam hal ini, karena 2020 ya nggak mungkin ya sebanyak itu ya. Kita lihat polanya dulu seperti apa. Oke, aman? Atau ada yang mau tanya? Oh ya, boleh. Mau ngelihat polanya ya, radiatul. Oke, ada satu yang tanya tentang pola ya. Oke, jadi polanya gini. Tadi kan kita sudah dapat A ya. Ternyata A kuadratnya itu 1021. Kita cari A pangkat 3 berarti 1031 ya. Oh, berarti kesimpulannya apa? Kalau pangkatnya pangkat 2020 ya. Kalau pangkat 1 ternyata di sininya 1 ya. Pangkat 2 di sininya 2, pangkat 3 di sininya 3. Dengan yang elemen yang lainnya nggak berubah ya, tetap 101 ya. Nah, maka kalau 2002 A-nya pangkat 2020, maka yang berubah cuma pojok kiri bawahnya aja, jadi 2020. Nah, kalau yang B ya, kalau yang B itu polanya tadi kalau B-nya 1 di pojok kanannya 1. Kuadrat pojok kanan atasnya pangkat angka 2. B pangkat 3 pojok kanannya ini 3 juga gitu ya, pojok kanan atasnya. Maka kalau B pangkat 20 ya berarti pojok kanannya 20 gitu ya. Jadi ada yang tanya pola. Kalau nggak kita lanjut, nah ini si Azam tanya. Ya sesuai request Kak Akib kemarin ya, kalau ada yang mau soal tentang ada tanya soal terkait bab yang dibahas, boleh ditanyakan ya. Ini ada yang tanya Azam. Untuk minggu depan kita vektor ya. Nah, minggu depan kita setelah matrik itu vektor. Nah, boleh nih sambil nyari kalau ada soal-soal vektor ya. SIMAT, OTUL ataupun UTBK ya yang belum bisa boleh ditanya. Oke, kita kerjakan ya. Ini soalnya ada. Jika fx dan gx dengan f0 kali g0 sama dengan 0, memenuhi persamaan matriks berikut. Nah, ada matriks ya, perkalian matriks, maka nilai F4 adalah. Oke. Oke, kita ikutin aja ya. Perintahnya apa? Ini berarti mintanya dikali kan? Ya, kali tadi ingat ya, ini diambil barisnya, ini diambil kolomnya ya. Nah, maka kita dapat apa? Fx kalikan dengan G aksen X ditambah G aksen X, ya kan? G aksen X dikali dengan F aksen X ya. Nah, Fx kali G aksen X kali Fx. Nah, ini hasilnya ini kan. Nah, terus sekarang yang kolom yang di sampingnya ya. Berarti 0 ya kan. Karena ini Fx kalikan 0, G aksen juga kalikan 0 ya. Nah, sekarang yang baris bawahnya. Berarti 1 kali G aksen min 1 kali F aksen ya. Berarti ini dapat apa? G aksen X ditambah dikurang ya. Dikurang F aksen X. Nah, gitu. Terus yang ini 0 juga ya. Nah, kita punya pengali matriks hasilnya ini. Katanya ini hasilnya 4x pangkat 3 min 8x. Ini 0, ini 4, ini 0 ya. Nah, yang ditanya itu adalah nilai dari F4 ya. Nah, berarti mau nggak mau kita harus mencari F4-nya ya. Nah, ada F0 kali G0 juga. Mungkin kita bisa mengeliminasi ya. Nah, ini ada G aksen. Ini ada F aksen ya. Ini bisa kita
sebentar. G aksen. Oh ya, ini G aksennya bisa dikeluarkan sepertinya yang ini. Oke, kita pakai baris yang pertama dulu ya. Nah, baris yang ini sama dengan ini ya. Nah, supaya sederhana, nah, yang baris pertama G aksennya kita keluarin dah. Maka dapat G aksen X buka kurung Fx ya. Ditambah dengan F aksen X ya. Itu sama dengan 4x. 4x pangkat 3 min 8x ya. Nah, gitu. Terus yang sebentar G aksen yang keluar ya F kali F. Yang ditanya nanti F4. Terus yang bawah ya, kita punya G aksen min F aksen X sama dengan 0. Sebentar, ini kalau kita kurang. Sebentar. Kita mau mencari F-nya ya. Atau ada yang sudah punya ide ketemu? Misalnya tadi baru aja dikasih kaki belum oret-oret. Mungkin ada yang ketemu silahkan. Kalau mau di-share. Mencari F ya. Ini kayaknya tinggal dieliminasi. Oh, pakai substitusi aja kalau gitu ya. Boleh ini G aksennya disubstitusikan menjadi. Coba deh kalau pakai substitusi ya. Oke, coba kalau pakai substitusi. Nah, ini kan dapat G aksen ya. Nah, tulis atas aja. G aksen X min Fx ya. Min F aksen X. Itu sama dengan 4. Terus nanti ada F0 kali G0 ya. Aksen 0. Tapi ini kan G aksen bisa kita ganti dengan 4 plus F aksen X ya. G aksen tambah 4 F aksen X. Kalau kita ganti di sini. 4 plus F aksen X dikali Fx kali. Enggak jadi persamaan kuadrat juga ya. Nol. Oke, ada yang ketemu? Udah kita lah. Kalau ke Akif sih curiganya ini ya. Kemungkinan di sini itu ini enggak aksen sih. Kemungkinan ya. Ya tapi nanti coba kita cek lagi ya. Kemungkinan ininya enggak aksen ya. Nah kalau ini enggak aksen itu kan bisa pakai turunan ya. Fx kali G aksen ditambah Gx plus F aksen. Nah itu kan dia definisi dari turunan F kali G ya. Kemungkinan sih ini ya di sini. Ini bukan G aksen, kemungkinan ini Gx. Oke kita lewat dulu ya. Maaf Azam belum ketemu nanti. Nyusul ya ini. Atau kalau yang lainnya sudah ketemu boleh ya di-share. Oke, kita lewati dulu yang ini. Kita lanjut dulu. Materinya takut nggak selesai. Yaitu tentang determinan ya. Determinan, inverse, dan nanti ada sifat-sifatnya. Nah, nggak apa-apa Zam. Tadi maaf kaki belum nyoba aja ya. Oke, kita lanjut. Yang A ya, determinan matriks. Oh, atau boleh tahu itu yang di bawah itu dirubah jadi G aksen. Kalau dirubah ya, ini nggak bentuk ini sih.
semuanya belum dalam fx gitu loh. Nah, kalau di sini fx ya, bukan f aksen ya. Kecuali kalau ini udah f aksen nih, bisa tadi sebenarnya. Atau ini Azam soal apa ini sih? Soal dari mana? Nemu dari mana? Nemu di oh, soal simak. Oh, soal simak. Oh, boleh nih, coba nanti kita coba. Simak tahun berapa? Ada nggak tahunnya? Oh, bagus nih soal simak. Soal simak tahun ada nggak tahunnya? Nggak ada. Oke, yaudah ya. Coba nanti kita cari ya. Kita lanjut dulu. Oke, kita ke determinan matriks ya. Nah, determinan matriks itu kalau di determinan matriks itu harus matriks persegi ya, teman-teman. Jadi yang punya determinan itu hanya matriks persegi. Nah, matriks persegi itu kalau di SMA yang dibahas cuma yang matriks 2x2 ya. Nah, 2x2 maupun 3x3 ya. Nah, maka kita tuliskan ya, determinan itu rumusnya. Nah, kalau misalkan tadi kita punya matriks A, B, C, D. Nah, maka determinan itu nulisnya boleh det, ya, boleh juga di harga mutlak ya. Gitu ya. Boleh pakai det, boleh pakai harga mutlak. Kalau ketemu di soal simbol harga mutlak dari matriks ya, itu sebenarnya determinan ya. Nah, kalau 2x2 itu gampang ya, tinggal dikali silang ya. A kali D, C kali B. Tapi tandanya negatif ya. AD min BC ya. Nah, AD min BC. Terus sekarang kalau matriksnya ukuran 3x3, misalnya matriks B, ABC, DEF, GHI. Nah, kalau yang 3x3 ini, kalian bisa menambahkan ya, 2 kolom yang di depan itu ke belakang, yaitu yang ADG ya. ADG dan BEH. BEH. Nah, kalau udah dikali miring ya, dikali miring, yang miring ke kanan dikurangi nanti yang miring ke kiri. Nah, ini dikali. Berarti ini dikali ini ya. Nah, ini dikali A kali E kali I ya. Jadinya AEI. Determinan dalam matriks B sama dengan A kali AEI ditambah, nah yang selanjutnya BFG ya, kali miring BFG ditambah yang C ya, CDH ya, CDH. Ini CDH. Nah, kalau udah yang ke kanan, sekarang yang ke kiri ya. Nah, tapi kalau yang ke kiri tandanya negatif ya. Ini CEG ya kan? Nah, tapi tandanya negatif ya, CEG. CEG dikurangi AFH, AFH ke kiri, AFH, AFH dikurangi sekali lagi yang ke kiri, kurangi BDI ya, BDI. Nah, gitu ya. Jadi yang keluar paling 2x2 sama 3x3 ya. Kalau 3x3 tadi ditambahkan 1 kolom di kanan, dipindah ke kiri. Ke kanan terus tadi dikali miring ya. Oke, selanjutnya inverse. Nah, inverse ini juga, yang keluar juga cuma yang 2x2 ya. Nah, inverse itu rumusnya A pangkat min 1 ya. Artinya inverse yaitu seperdeterminan. Nah, seperdeterminan, determinan tadi kan AD min BC ya. Nah, dikalikan dengan matriks apa namanya? Adjoin, matriks adjoin ya.
Atau kalau di 2 kali 2 itu A dan D ditukar ya. A dan D ditukar, terus C dan B-nya dikasih negatif ya. A dan D ditukar, ini D, ini A. C dan D-nya nggak ditukar ya, tapi dikasih negatif. Min C, min B. Nah, itulah inverse matrix. Sekarang sifat-sifatnya. Oh, 2013. Oke, sip. Udah, tapi ini ya Zam, udah benar kan soalnya ya? Nggak ada tipenya kan? Atau kita aja nggak ketemu ya? 2013. Oh, ini ada nih. Kalau 2013 itu kalau nggak salah masih ada di soal aslinya. Ya, nanti Kak Akid lihat ya. Ditunggu. Sekarang lanjut ke sifat ya. Sifat dari determinan ya. Nah, mungkin ini ya, teman-teman. Kalau yang nomor 1, determinan sama inverse tadi, mungkin sudah sering dipelajari di sekolah ya. Nah, tapi yang sifat determinan ini kadang-kadang malah nggak dipelajari. Padahal ini soal-soal SIMAK, soal-soal UTUL maupun UTBK, itu sebagian besar malah soal tentang sifat determinan ya. Maka coba diperhatikan baik-baik sifat ini ya, sifat determinan sama sifat-sifat dari inverse ya. Itu malah sering keluar sebenarnya. Oke, kita mulai yang pertama tentang sifat inverse ya. Jadi kalau kita punya AB, kamu inverse-kan, itu sama aja setiap elemennya diinverskan ya. A inverse sama B inverse, tetapi dibalik ya. Jadi B inverse dikalikan dengan A inverse. Tuh. Kalau yang kedua, kalau dikalikan dengan konstanta ya. Nah, jadi K kalikan dengan A inverse. Nah, kalau K dikalikan dengan K inverse, nah K-nya itu keluar ya. K-nya itu K dikalikan A baru diinverskan. Ya. Nah, ini sama dengan seper K ya. Jadi bukan dengan K, dikalikan A inverse. Yang ketiga, itu kalau inverse diinverskan ya. A inverse diinverskan, ya balik ke A lagi gitu. Yang keempat, kalau A dan B ditransposkan. Nah, A dan B dikali terus ditranspos ya. Nah, A kali B transpos ini tinggal ditransposkan ya, tapi kayak inverse tadi jadi dibalik ya. B transpos dikalikan A transpos. Nah, terus nomor 5 itu kalau dikalikan dengan konstanta ya. K A ya, KA ditransposkan. Nah, ini K-nya tinggal keluar ya, berbeda dengan inverse tadi seper K. K kali A transpos. Nah, terus yang keenam, itu kalau kita punya harga mutlak A kali B. Ya, tadi ya, harga mutlak itu simbol determinan ya, jangan bingung. Tadi sama aja determinan A dikalikan determinan B. Itu. Yang ketujuh, kalau A transpos dideterminankan sama dengan determinan A. Ya, jadi determinan dari matriks transpos sama A itu sama. Yang kedelapan, kalau A inverse, determinan dari A inverse itu sama dengan inverse, ingat-ingat ya, bentuknya 1/1 dari matriks determinan matriks A. Yang kesembilan, kalau K kali A, jadi determinan dari matriks K kali A, K-nya itu tinggal dikeluarkan ya. K kali determinan matriks A. Nah, tapi K-nya ini dipangkatkan dengan N. Dengan N itu apa? N itu ukuran dari matriksnya ya. A, kalau ukurannya N kali N ya. Nah, kalau 2 kali 2 berarti ya K kuadrat kalikan dengan A. Ukurannya 3 kali 3 ya berarti K pangkat 3 dikalikan. Oh ya, satu lagi itu kelewatan yang apa yang transpos tadi ya. Kalau A ditambah B ya.
Nah, itu transpose. Nah, itu dia sama aja mau ditambah mau dikurang ya. Sama aja A transpose ditambah atau dikurang B transpose. Nah, itu ya. Beberapa sifat yang harus dipahami, terutama yang determinan ya. 6, 7, 8 itu sering banget keluar. Sekali lagi, kalau dia itu A kali B, ya bisa dipecah A, determinan A kali determinan B. Nah, kalau transpose itu nggak mengubah ya, tetap determinan A. Kalau inverse, itu jadi 1 per determinan A. Kalau K dikalikan dengan A, itu K pangkat N, ya, kali matriks determinan matriks A. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Nah, pertama dari Dwi. Kak, kalau AB inverse itu boleh nggak? Kalau AB dikali dulu baru diinverskan. Nah, benar. Gitu ya. Dwi, AB inverse itu memang A kali B gitu ya, baru diinverskan. Benar. Tapi gini, nanti itu ada sifatnya gitu ya. Misalkan ini sudah diketahui, misalkan ya, A-nya nggak tahu, B-nya nggak tahu. Tetapi yang diketahui A inverse sama B inverse. Mau ditanya A kali B inverse-nya berapa? Gitu ya. Ada seperti ya, kita nggak perlu nyari A inverse A kali B dulu ya, langsung aja B inverse kali A inverse kan gitu. Jadi ini sifat-sifat ini harus diketahui karena nanti tergantung di soal itu mintanya apa kan gitu ya. Ya kalau A-nya udah ada, B-nya udah ada, ya boleh aja ya. A kali B baru kamu inverse kan. Tapi kalau di soal itu ternyata adanya B inverse sama A inverse gimana? Ya kan tinggal kita kali aja ya. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Boleh, silahkan. Sebelum kita ke soal-soalnya. Jadi sifatnya ya diketahui ya. Dwi, nanti tergantung permintaan soalnya apa gitu. Oke, ada lagi? Langsung ya ke soal aja supaya paham ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soalnya. Nah, oke. Sekarang coba kita kerjakan UM-UGM ya. Nah, ini soal bagus nih. UM-UGM tahun 2009 ya. Diberikan 4 matriks ya A, B, C, D berukuran 2 kali 2 dengan A ditambah CB transpose sama dengan CD. Jika A mempunyai inverse, determinan A D transpose min B ya, D transpose min B sama dengan M. Determinan C sama dengan N, maka determinan dari 2A inverse adalah. Oke, ada yang sudah mencoba ketemu? Atau ada yang sudah nyimak videonya kaget? Nah, mungkin enggak tahu jawabannya ya. Oke, bagus. A ya, Isma, Andrew, dan lainnya. Oke, coba kita bahas ulang ya. Oke, bagus A ya. Nah, kita lanjut. Kita coba kerjakan ya. Oke, gini. Kita pertama harus ngeh ya. Di sini ada yang diketahui itu nanti harus bentuk DT min B sama C ya. Nah, terus ada bentuk seperti ini. Nah, ada bentuk apa itu? A plus CB transpose sama dengan CD. Nah, kalau seperti ini kan, supaya ada bentuk A, itu kan bisa kita tentukan ya nilai A-nya. Nah, karena nanti yang ditanyakan 2A inverse ya, maka A-nya kan harus tahu ya. Maka A itu sama dengan CD min CB transpose ya. Nah, setelah itu C-nya bisa dikeluarin ya kan? C buka kurung D min B transpose. Nah, kan gitu. Nah, ini kan sudah jadi perkalian ya. Berarti nanti determinannya ya, berarti tinggal determinan C, ya kan? Kalau kita mencari determinan A, ya udah berarti dengan determinan C dikalikan determinan D min B transpose kan gitu. Nah,
Terus sekarang determinan dari C udah ada ya, determinan dari C itu N ya. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana determinan dari apa ini? Determinan dari D ya. Determinan dari D, sebentar jawabannya tadi, sebentar. D, oh oke, sebentar. D min B transpos. Nah ini ya. Jadi selanjutnya kita mikirnya ini ya. Ini ada D min B, nah, D min B transpos gitu ya. Padahal di sini adanya D min B, gitu kan? D min B. Nah, coba sekarang kita orat-orat di sini ya. D min B transpos. D min B transpos. Nah, tadi sebelumnya kita sudah punya rumus ya. Bahwa kalau ditransposkan itu tidak mengubah determinan ya. Sifat nomor 7 ya. Ya udah ini kita transposkan aja gitu ya. Kita transposkan. Nah, karena tadi katanya kalau mentransposkan itu tidak mengubah determinan ya. Nah, terus kalau di dalamnya ini ada transpos ya, nanti penjumlahan atau pengurangan transpos tadi kan masing-masing tinggal ditransposkan ya, sifat nomor 5 yang bawah ya. Nah, 5 yang bawah. Nah, berarti ini bisa kita tuliskan jadi determinan dari D ya, D transpos dikurangi B transpos ditransposkan ya kembali lagi ke B ya. B. Nah, berarti D min B transpos ya, D min B transpos ini sama aja D transpos min B ya determinannya. Maka ini sama aja M ya. Nah, maka determinan A itu sama dengan N kali M. Nah, sekarang kita jawab yang ditanya ya. Yang ditanya itu determinan dari 2A inverse. Nah, ini harus hati-hati nih. 2 kali A inverse ya. Nah, berarti 2 dikali. Nah, berarti dipisah dulu ya. Tadi kalau konstanta ya, konstanta bisa keluar ya di 2 dikalikan A inverse ya. Nah, tapi ingat kalau yang determinan tadi harus dipangkatkan dengan N ya. N dalam hal ini 2 kali 2, maka ini pangkat 2. Nah, maka ini jadinya 4. Nah, kalau inverse tadi sama seper determinan A inverse. Seper dari determinan A ya. Nah, maka ini hasilnya sama dengan 4 per A tadi NM ya. Oke, jawabannya yang D. Gitu. Silahkan kalau ada yang mau tanya, sebelum tanya dulu boleh. Belum nanti kalau ada yang pertanyaannya kita jawab langsung ya. Kalian jawabnya, Kak kenapa 2 dipangkatin? Oke, pangkat 2 dari mana? Ada lagi? Kalian jawabnya. Ada lagi yang tanya? Fadila. Kak jawaban D bukan yang D. Sorry, yang 4 per NM ya. 4 per NM. Sorry A. Oke, betul. Ada lagi? Ya. Maaf. Sorry. Ada lagi? Nah, sama ya pertanyaan tadi kenapa dipangkatin 2? Ini ya karena ordonya 2 kali 2. Jadi kasih ulangi lagi sifat nomor 9 ya. Jadi kalau determinan dari K kali A ini sekarang sebagian besar kalian keliru di sini ya. Konstantanya itu bisa dikeluarkan ya. K kali determinan A, tapi jangan lupa A-nya ini masih dipangkatkan gitu ya. A-nya itu masih dipangkatkan, bukan K aja keluar gitu ya. Dipangkatkan apa? Dengan ukuran dari matriksnya itu gitu ya. Nah, kalau di dalam hal ini kan ukurannya 2 kali 2 ya. Nah, 2 kali 2 ya. Maka dalam hal ini kita N-nya sama dengan 2. Maka di sini harus dikali dengan 2 dulu. Gitu. Ada lagi? Silakan. Oke, Kak mau tanya D min B transpos pas dipangkatkan transpos yang inverse C juga nggak perlu dipangkat transpos ya Kak? Berarti hanya berlaku buat matriks persegi. Ya betul Felicia. Jadi
determinan itu hanya dimiliki oleh matriks persegi gitu ya. Nah, itu jadi determinan hanya dimiliki matriks persegi, pasti n kali n, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 gitu ya, nggak mungkin 2 kali 3 atau 3 kali 2, 3 kali 4, nggak mungkin ya. Tuh. Determinan hanya dimiliki oleh matriks persegi. Selain 2 kali 2 ya berarti misalkan 3 kali 3 ya berarti dipangkatin 3 ya sama, atau 4 kali 4 berarti dikalikan 4, 5 kali 5 dikalikan 5 ya. Oke, tadi yang belum kejawab, Kak mau tanya bagian D min B transpose pas dipangkat transpose ya inverse C juga nggak perlu dipangkat transpose ya Kak. Oke. Bagian ini ya. Oh gini. Jadi Kak Akib ulangi yang bagian ini ya. Nah, sebenarnya kan kita itu stuck di bagian sini ya. Nah, kita itu stuck di bagian ini ya. Gimana sih mencari determinan dari D min B transpose gitu ya. Karena di soal itu kebalik gitu ya. Harusnya D transpose dikalikan dikurangi B kan gitu. Nah, jadi kita fokusnya cuma di matriks ini gitu ya. Nah, oh kita punya sifat ya. Ternyata matriks yang ditransposkan sama yang enggak itu sama gitu ya determinannya. A transpose maupun A itu determinannya sama. Nah, maka coba deh ini kita transposkan karena ternyata ini sama transposnya itu akan sama hasilnya gitu ya. Maka ini kita transposkan. Nah, ternyata setelah kita transposkan bentuk D transpose min B yang diketahui di soal gitu ya. Nah, maka udah ketemu. Nah, ini tadi hasilnya sama dengan apa? N ya, M gitu. Gitu. Jadi ditransposkan. Kak, boleh nggak sih kalau misalnya ada hal yang perlu ditanya? Boleh ya. Boleh, silakan chat. Nah, kalau ada yang masih bingung ditanya ya. Oke, boleh. Pernah Kak Kip share nomor ya? Oh, nggak masuk ke Saintek. Ya, boleh. Ada lagi? Ada lagi? Masih aman ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Ya, yang 6. Diketahui matriks B, matriks C, dan matriks A memenuhi persamaan berikut, maka determinan dari A inverse. Ada yang sudah ketemu? Boleh nih. Yo, ini kayaknya lebih mudah ya dari yang tadi ya. A ya, Drew. Isma, yang lainnya juga A. Oke, sekarang kita lihat. Nah, berarti kita mau nggak mau harus mencari A kan gitu ya. Nah, A pangkat 3, ini kita punya A pangkat 3, berarti kan C min B, kan gitu ya. Nah, C-nya itu apa ya? C-nya itu min 7204 dikurangi B-nya itu 2 min 1 min 32. Ya, kalau kita kurang hasilnya min 9, 1, 3, 2 ya. Nah, min 9, 1, 3, 2. Itu 3 ya, maaf. 3, 3, 3, maaf. 3, 3. Ini. 2 di min 1 ya, 3 ya. Oke, nah. Kalau udah ketemu seperti ini, gimana gitu ya. Sekarang A pangkat 3. Padahal yang ditanya itu kan 3A inverse ya, berarti kita harus mencari A kan di sini. Nah, ini kalau determinan dari A pangkat 3 sendiri berapa sih? Berarti dikali silang ya, min 9 dikali 2, min 18 dikurangi 3 kali 3 ya, 9, atau min 27. Nah, kalau determinan dari A ya,
A pangkat 3, yaitu sebenarnya sama aja akar pangkat 3 ya. Nah, terus sama aja akar pangkat 3 dari determinan A tadi ya. Determinan dari A pangkat 3 ya. Oke. Karena apa? Kan ini sebentar, ini nggak pakai ini ya. Nah, jadi kalau yang determinan dari A itu sama dengan akar pangkat 3 dari A pangkat 3 ya. Ya, tadi ya, karena tadi kita punya sifat ya, kalau matriks determinan dari A pangkat 3 tadi kan bisa kita pecah ya, jadi determinan A kali determinan A gitu kan. Nah, sama aja kita bisa memperoleh dari determinan A dipangkatkan 3 ya. Kalau perkalian tadi kan bisa dipisah ya. Nah, makanya akar pangkat 3 dari negatif 27 yaitu sama dengan negatif 3. Nah, sekarang yang ditanya itu determinan dari 3A inverse. Nah, sama kayak tadi, 3-nya dikeluarin dulu ya. Jangan lupa dipangkatin 2, karena matriksnya 2 kali 2. Nah, berarti ini 9 dikalikan 1 per determinan A. Karena inverse. Berarti 9 kali 1/3 ya. 1/3 yang A. Oke, gitu. Ada pertanyaan mungkin? Boleh disampaikan dulu? Ada? Kak, tips ngapalin sifat-sifat determinan. Oke, Fadila ya. Tips menghafalkan sifat-sifat determinan. Oke. Ada lagi? Kaki boleh lihat soal azam. Bentar, mau nyoba. Asik nih, Kak. Jika mau ngerjain. Kak, kalau misal akuatur berarti, ya betul. Akar pangkat 2 ya. Karena tadi ada sifat perkalian itu tinggal dikalikan aja. Risma. Ada lagi? Oke, kita jawab ya. Nih, yang pertama kalau melihat soalnya azam. Oke. Oh, udah ada yang ketemu. Azza Felicia 8. Boleh ya, yang sudah WA ke Kak Akib ya. Nanti kalau masih ada waktu kita bahas jawabannya benar atau enggak ya. Oh, nemunya 24. Ada yang nemu 24, ada yang nemu 8. Itu salah soal kayaknya ya kan? Kayaknya salah soal. Boleh yang sudah ketemu nanti kirim ke Akib ya. Nanti tak kasih tahu yang kita lihat jawabannya udah benar atau belum. Yang punya azam. Oke. Ya kayaknya kita bahas ini tadi ya, yang soal apa tadi tanya gimana ngapalin sifat-sifat ya. Sebenarnya tadi ya, sekali lagi yang pertama yang harus dipahami itu sifat yang matriks ya, determinan ya. Itu cuma kalau A kali B, biasa ya dipisah aja ya, bisa kita kalikan A kali B, determinan A kali determinan B gitu ya. Terus transpos itu nggak mengubah ya. Ya kan ingat-ingat kalau transpos itu kan cuma mengubah posisi ya kan. Tapi dia nggak mengubah nilai determinannya, jadi tetap sama. Nah, kalau inverse itu ingat-ingat aja inverse itu kan kebalikan ya. Nah, kebalikan dalam hal ini 1 per A. Nah, terus kalau konstanta ya itu bisa dikeluarkan gitu ya, tapi dipangkatkan jangan lupa karena biasanya lupanya di situ ya, dipangkatkan kuadrat gitu. Terus kalau yang sifat-sifat sebelah kiri sih sebenarnya hampir-hampir sama ya. Jadi kalau inverse maupun transpose kalau perkalian itu jangan lupa dibalik ya. Karena ini ya, teman-teman coba diperhatikan. Di matriks itu tidak berlaku ya, A kali B itu belum tentu sama dengan B kali A ya. Nah, ini juga harus jadi catatan ya. A kali B itu belum tentu sama dengan B kali A. Jadi jangan langsung
Oh, ini AB ada. Oh, BA-nya berarti ini. Enggak berlaku. Terus tadi kalau inverse diinverskan ya biasa ya, kalau di ditranspos inverse ya balik ke awal. Nah, itu aja mungkin ya. Dan kalau konstanta tadi ya cuma keluar aja ya. Kalau penjumlahan juga tinggal di masing-masing ditransposkan ya. Tinggal dipahami aja sifat-sifatnya. Oke, bentar set awal. Sel yang mana? Yang materi ya? Nah, ini boleh. Ada yang minta ke slide awal ya. Ini yang pertama. 2. Oh, tinggal 20 menit lagi. Oke, udah ya. Ternyata udah. Oke, kalau gitu kita lanjut ke masih ada 2 soal lagi. Oke, ini diketahui matriks A inverse dari matriks A jika A-nya sekian, B-nya sekian, AB inverse sama dengan sekian, maka oke. Nah, ini sebenarnya cuma operasi aja ya. Ini masih sama kayak tadi ya, kesamaan ya. Tapi di sini ditambahkan dengan inverse ya. Nah, ada A kali B inverse, ya udah kalikan aja A kali B-nya apa? A kali B. Yuk, A kali B-nya apa? 2 kali 1 A kali B ya, berarti 2 plus AB. Yang ini 2 kali 0, 0 A kali 1 A. Nah, ini 0 kali 1, 0. Min A kali B, min AB. Terus 0 kali 0, 0. Min 1 kali A, min A. Nah, ini AB-nya ya. Oke, diketahui AB inverse sama dengan ini, maka A plus B-nya apa? Ya udah, berarti ini harus kita mencari inverse-nya ya. AB inverse. Seperdeterminan ya. Nah, berarti seperdeterminannya ini dikali ya. Dikalikan dengan kali silangan, min A kali ini. Jadi min 2A min A kuadrat B min, nah ini kali ini ya, ini kan jadi plus ya, plus A kuadrat B kan. Nah, terus ini ditukar dikasih min. Nah, ini jadi A, ini jadi min 2 min AB. Ini ditukar aja ya. Ini ditukar aja. Min A, ini 2 plus AB, yang di sini dikasih min ya, berarti ini AB, di sini min A. Oke, maka dapat ini habis ya, berarti tinggal min 2A. Nah, ini jadi min A, AB, 2 plus AB. Nah, ini semuanya bisa dibagi dengan min A ya. Ini kita, kan di sini dia mintanya setengah ya. Berarti min A-nya harus kita kalikan ke dalam, atau semuanya kita ganti dengan min A ya. Nah, dikali dengan min A. Sebentar, nanti yang ditanya itu A plus B ya. A-nya sebenarnya bisa kita lihat dari, sebentar. Kalau kita bagi semuanya nanti A-nya habis ya. A-nya itu kan sebenarnya sama dengan 1. Sebentar, kita kali dulu deh. Supaya ini sama, kita kalikan semuanya dengan min A ya. Kita kali dulu aja deh. Ini berarti 1/2 ya. Dibagi min A ya ini 1, dibagi min A berarti ini min B, dibagi A berarti ada ini 2 per min A ya. Dikurangi sama B. Nah, kan gini. Udah ya ketemu? Bentuknya depannya setengah. Nah, tinggal kita gunakan. Berarti min 2 ini harus sama dengan min B kan gitu ya. Berarti kita dapat
min B sama dengan min 2, berarti B-nya sama dengan 2. Gitu. Lalu yang belakang ya, yang belakang ini berarti sama dengan min 4 ya. Min 4 sama dengan yang belakang ini kan. Nah, dapat 2 per min A dikurangi B. B-nya tadi udah tampung sama dengan 2, harus sama dengan min 4. Nah, berarti 2 per min A sama dengan pindah ruas, jadinya min 2 ya. Nah, dikali silang 2A sama dengan 2, berarti A-nya 1. Berarti A plus B-nya sama dengan 3 ya. Oke, jawabannya yang B. Nah, seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanya? A-nya habis. Oh, kelirunya di videonya A-nya habis ya? Enggak, A-nya harusnya masih sisa di bagian sini ya. A-nya tetap masih sisa di bagian di sini ya. Karena ini semuanya dibagi dengan min A ya. Maka ini 2 per min A, ini baru di sini A-nya habis gitu. Ada lagi? Oke, nggak ada? Kak, berarti kalau yang diketahui nggak dalam inverse-nya dikali biasa aja ya, Kak? Oh ya, betul. Kalau yang diketahui nggak dalam inverse. Ya, jadi kalau di sini kan gini ya, teman-teman. Yang diketahui itu A kali B inverse gitu ya. A kali B inverse. Nah, A dan B-nya udah ada gitu ya. Maka lebih mudah kita A kali B dulu baru diinverskan ya. Kecuali kalau yang diketahui itu A inverse dan B inverse-nya ya. Maka mudah pakai sifat tadi ya. B inverse dikali A inverse gitu ya. Karena kalau di sini mau mencari A inverse, mungkin nanti hasilnya akan sama ya, tapi sedikit lebih panjang aja ya. Karena kita harus nyari A inverse, nyari B inverse, baru dikali. Gitu kan lebih panjang ya. Tapi hasilnya akan sama ya. Bisma. Oke, kita lanjut satu lagi. Soal nomor 8. Ini UTBK 2019 ya. Diketahui B, B plus C, terus AB ditambah AC sama dengan ini, maka determinan AB adalah. Oke. Gimana? Ada yang sudah ketemu nomor 8? Determinan dari AB ya. Oke, nah ini sih A kali. Boleh kita nyari A gitu ya. Nyari B gitu ya, baru dikali. Gitu ya. Nyari A, nyari B, baru dikali, nah, baru nyari determinan boleh. Atau kalau mau pakai sifatnya, tadi kita bisa pakai sifat yang tinggal dipecah gitu kan tadi ya. Determinan A kali B itu kan sebenarnya tinggal determinan A dikali determinan B. Determinan B-nya juga udah ada kan. Nah, determinan B-nya 2 kali 1 dikurangi 0 kali 0 kan. Dikurangi 0 kali 0 berarti 2 ya. Nah, sekarang tugas kita nyari determinan A gitu ya. Nah, maka ini kita determinankan aja ya. Jadi determinan AB ditambah determinan AC sama dengan berapa ini determinannya? 4 kali 1, 4 dikurangi 3 kali 2, 6 ya. Berarti plus 6. Kan gitu. Nah, ini A-nya bisa dikeluarin ya. A buka kurung B plus C sama dengan 10 ya. Nah, B plus ini udah ada. Determinan B kali B plus C-nya berapa? 2 kali 1, 2 dikurangi
3 kali 1, 3 ya. Berarti plus 3. Sama dengan 10. Berarti determinan A-nya. Determinan A-nya itu sama dengan 10 per 5 ya. Berarti determinan A sama dengan 3 ya. 2, maaf. Ya udah, berarti determinan A-nya itu 2, determinan dari B-nya tadi sama dengan 2 ya. Maka hasilnya 4 ya yang A. Betul, gampang ya ini. Itu ya, jadi kalau kalian sudah tahu sifat-sifat determinan, mengerjakan matriks itu jadi mudah ya. Kalau belum, karena harus nyari dulu A-nya apa, B-nya apa gitu, jadi kelamaan. Oke, selesai. Ada yang tanyakan mungkin? Silahkan. Kapan? Ada yang tanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada tadi, kita Kak Aki masih punya PR1 ya. Punya si Azam. Coba nanti kita coba ya. Atau ada yang sudah menyelesaikan? Boleh dikirim ya. Oh, masih ada waktu. Ada yang sudah ngirim. Sebentar. Oh, pakai perkalian ya. 4 ditambah ini dengan siapa? Coba masih ini ya, punya Melani ya, masih ada ya. Oke. Nah, coba ini jawaban menarik dari Melani. Atau ada yang lain mau jawab? Oke, Kak komentari ya, punya Melani ya. Kayak tadi ya, soalnya ini ke aksen kali ini. Oke. Nah, mungkin yang Kak Akib komentari di sini ya. Kita kan punya A kali B ya. Ini sesuatu kan, ini dikalikan ini sama dengan ini dikalikan ini ya. Nah, kalau si Melani ngeklaim bahwa yang pertama gitu ya, berarti yang 4x plus fx sama dengan ini gitu ya. Terus yang belakang, oh enggak, dia pakainya malah yang depan ya. Ini sama dengan yang ini, yang belakang sama dengan yang belakang. Kenapa pakai ini? 4. Nah, sebenarnya ini belum tentu juga ya. 4 plus F aksen X. 4 plus F. Nah, ini di bagian ininya ya yang belum tepat. Ya kan belum tentu ya. Sebenarnya nggak ada aturan tertentu ya. Ini yang sini sama dengan ini sama dan ini kan belum tentu ya. Ya kan? Kecuali gini ya, teman-teman, kalau kita punya kesamaan ya, A kali B sama dengan 0, nah itu baru boleh ya. A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, tapi 4-nya sama, maksudnya sama gimana? Oh, ada 4-nya ini ya. 4fx. Ya, sebenarnya belum tentu juga sih. Kalau cuma ngelihat 4-nya bisa jadi di sininya jadi belum ini apa ya? Kalau perkalian itu adanya ini ya, bukan gini. Kalau perkalian itu adanya ini ya. Nah, ini kalau ini pasti dijamin benar ya. Kalau kalian bisa bentuk A kali B sama dengan 0, nah ini dijamin benar. Tapi kalau kita punya A kali B sama dengan C kali D, ini sebenarnya walaupun kita pakai ada bentuk yang sama, belum tentu ya ini sama dengan ini sama dengan ini, belum tentu. Ya, coba ya. Nanti kita lihat lagi. Kak, tadi kelewat nomor 8. Kok jadi terakhir dat A ya? Itu udah nyari dan satu. Oke. Oh ya, coba ya nanti.
Nanti kita bahas minggu depan deh ini ya. Kalau atau yang nanti yang sudah kalau udah ketemu ya Kak Akib share ya ini. Jadi kalau ini tadi kok Kak Akib komentarnya itu sih, kalau bentuk perkalian tadi ini yang belum tentu sama ya. Oke. Mmm, ada lagi? Oh ada lagi sekalian nih. Sebentar. Oke. F aksen GX ditambah F G aksen. Nah ini tadi ya ini kalau ini benar ya. Oh iya. Nah kalau ini jadi kemungkinan sih memang itu ya, teman-teman, kemungkinan sih salah soal ya. Jadi di sini karena itu ya, ini kalau ini jawabannya jadi benar ya. Karena tadi di soal juga diketahui F kali G0 itu sama dengan berapa gitu kan ya. Nah ini, jadi kemungkinan memang salah soal itu tadi. Nah harusnya di sini, bukan F aksen ya, tapi F ya. Nah benar kalau ini jadinya ini turunan F kali G ya. Nah F kali G sudah diketahui, ini turunan ya, maka dapat C-nya ya. Nah, terus C ini bisa dicari gitu ya. C ini bisa dicari karena tadi diketahui F kali G0 tadi sekian kan gitu ya. Sama dengan 0 ya. Maka C-nya dapat. Nah, maka si F kali G-nya itu diperoleh gitu. F kali G. Nah, terus ini dapat F4 kali G4 ya. Nah, itu sama dengan sekian. Nah, ini dapat G4 sama F4 hubungannya ya. Oke. Oke, jadi persamaan kuadrat kan? Nah, betul. Oke, ya, terus nanti dicoba. Jadi kemungkinan salah soalnya di sini ya. Ini harusnya bukan F aksen ya, tapi F aja. Oke, makasih. Ini sudah benar kalau ini. Tapi itu ya, mengganti soalnya ya. Tapi udah benar. Oke, makasih. Siapa punya Felicia ya tadi ya? Felicia. Sip, ya, gitu dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Sekali lagi minggu depan vektor ya. Kalau teman-teman punya soal vektor, boleh nanti di-share ya. Supaya nanti kita bisa bahas ya, apa yang kalian nggak ketahui bisa kita kerjakan bersama-sama. Oke, itu dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti minggu depan, Senin 4:30 kita belajar MTK IPA ya. Kalau yang kelas alfa masih ada hari Jumat ya. Jumat kita ada pengetahuan kuantitatif. Nah, gitu. Oke, kita tutup perkuliahan lagi. Kita tutup pertemuan hari ini, pembelajaran sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semuanya, kita close ya.